pagi Bapak dan Ibu dan anak-anak semuanya. Kiranya kita pada hari ini tetap dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat. Bapak yang baik dan Ibu, anak-anak semuanya, pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kiranya kita boleh membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik. Terima kasih buat malam yang boleh kami lalui dengan damai sejahtera. Engkau memberikan kami kesehatan, istirahat yang tenang, menikmati damai sejahtera Tuhan. Sehingga kami boleh pulih, boleh kami bertenaga kembali pada pagi hari ini. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami mau dikuatkan oleh firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, kuatkan kami, dan biarlah Kudus-Mu bekerja atas diri kami, agar kami mengerti dan boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu dan anak-anak semuanya dimanapun kita berada, nats tertulis pada hari ini di 1 Timotius 1 ayat 5. Nats kita tertulis di 1 Timotius 1 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Sekali lagi saya baca Bapak dan Ibu. 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Bapak dan Ibu, di sini dikatakan tadi, kasih itu timbul dari hati yang suci, yang murni, dan tulus ikhlas. Suci, murni, dan tulus ikhlas. Ada perdebatan pada waktu itu di antara jemaat. Ada aliran sesat yang mencoba untuk menyesatkan jemaat Tuhan pada waktu itu. Maka Paulus mengingatkan melalui Timotius supaya jemaat tidaklah mempersoalkan hal-hal yang tidak membangun iman. Paulus menginginkan jemaat itu boleh hidup rukun, saling mengasihi. Paulus menginginkan mereka saling mengasihi. Kasih yang muncul dari hati yang suci, yang murni, iman yang tulus ikhlas. Paulus menginginkan mereka berlomba-lomba untuk memperhatikan seorang dengan yang lain, mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Kenapa seperti diri sendiri? Karena tidak ada orang yang membenci dirinya sendiri. Itu akan muncul jika kita mengasihi orang lain itu dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan kita melakukannya dengan iman yang tulus ikhlas, bukan karena keterpaksaan, bukan karena kita terpaksa atau atas dasar kepentingan makanya kita mengasihi orang lain atau pura-pura berbuat baik di depan orang lain, padahal di belakangnya kita membencinya, memburuk-burukkannya. Tetapi kasih yang suci, kasih yang murni itu benar-benar lahirlah dari iman yang tulus ikhlas, bahwa tidaklah didasari oleh kepura-puraan, tetapi kita menjaga mengasihinya seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Begitulah yang diharapkan Paulus kepada jemaat, bahwa mereka hidup saling mengasihi tanpa keterpaksaan, merasa orang lain seperti dirinya sendiri, menjaga kepentingan orang lain, menjaga kebutuhan orang lain seperti menjaga kebutuhan dirinya sendiri. Paulus menginginkan mereka boleh saling menolong satu dengan yang lain, tidaklah mementingkan diri sendiri, sehingga ketika ada ajaran sesat yang mencoba menyesatkan kepercayaan mereka, tidak berhasil karena mereka bersatu. Mereka hidup rukun dan mereka saling mengasihi, tidak bisa terlepaskan karena ada ikatan yang kuat di antara mereka, yaitu kasih
yang muncul dari kesucian hatinya, kemurnian hatinya, dan dikelilingi oleh iman yang tulus ikhlas. Mereka menjadi kuat, menjadi rukun satu dengan yang lain karena diikat oleh kasih yang dari Tuhan itu. Bapak dan Ibu dan anak-anak semuanya, hari ini kita diingatkan, ayo kita melihat orang lain seperti diri kita sendiri, mengasihi orang lain secara kudus, secara suci, dari hati nurani kita yang tulus, yang ikhlas kita, yang murni, yang suci, mengasihi orang lain, bukanlah dari kepura-puraan kita, yang sebenarnya kita membenci orang itu, tetapi di depannya pura-pura kita mengasihinya. Itu bukan mengasihi, itu karena kepentingan. Kitalah bukanlah manusia yang berdua muka. Kita ini harus jelas kita dari hati, dan jelas juga bagaimana konkretnya perilaku kita kepada orang lain. Ketika hubungan vertikal kita baik, itu menunjukkan bahwa hubungan kita secara horizontal kepada Tuhan baik. Ketika hubungan kita, kasih kita kepada Tuhan itu baik, maka otomatis kita juga sesama manusia yang secara horizontal akan baik juga. Karena iman itu akan terlihat dari perilaku kita setiap hari. Kalau kita tidak baik hubungannya dengan Tuhan, tidak ada hubungan yang sangat baik dengan Tuhan di dalam iman, maka kita pun seperti itu kepada sesama manusia. Kalau manusia saja pun kita benci, bagaimana dengan Tuhan? 1 Yohanes 4 ayat 20 katakan itu pembohong itu orang seperti itu. Dia pura-pura mengasihi orang lain. Ya, dia tidak mengasihi Allah. Karena manusia saja yang bisa dia lihat saja, dia tidak mampu mengasihinya. Bagaimana dengan Tuhan? Maka satu hari ini Bapak dan Ibu kita diingatkan melalui nats ini, Bapak dan Ibu, ayo kita mengasihi orang yang lain itu secara tulus, secara murni dari hati nurani kita ini, ya tidaklah karena keterpaksaan. Kalaupun ada kesalahan mereka, ayo kita ampuni, ayo kita saling menegur mereka, supaya kita ini memang anak-anak Tuhan yang hidup saling mengasihi. Itulah yang boleh kita bawa untuk melakukan aktivitas kita pada hari ini, Bapak dan Ibu dan anak-anak semuanya. Semoga Tuhan menguatkan kita. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Engkau mengingatkan kami supaya kami boleh hidup rukun, saling mengasihi, kasih yang murni Tuhan, kasih yang suci, dan dari iman kami yang tulus ikhlas. Bapa, ajar kami supaya kami benar-benar mengasihi orang lain, bukan karena keterpaksaan, bukan karena kepura-puraan, bukan karena kepentingan Tuhan, tetapi kami mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kami sendiri. Jika kami melakukannya dengan diri kami, kami tidak mampu Tuhan, tidak mampu kami melakukannya dari pendirian ataupun kemanusiaan kami Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami mampu melakukannya. Boleh kami hidup rukun Tuhan satu dengan yang lain. Boleh kami hidup saling mengasihi. Mengasihi di keluarga suami istri, anak-anak Tuhan. Begitu juga anak-anak terhadap orang tua. Biarlah kasih-Mu meliputi hidup kami ini Tuhan. Ajarlah kami untuk hidup di dalamnya. Roh Kudus-Mu kiranya menguatkan kami Tuhan. Begitu juga kami kepada orang lain, kepada lingkungan kami, sekitaran kami, di tempat kami bekerja, dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh Tuhan memancarkan kasih yang dari Engkau, yang tulus suci, yang murni Tuhan. Ajarlah kami melakukannya. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau melawat hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah Bapa dan Ibu dimanapun mereka berada. Berkati semua apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka pikirkan pada hari ini Tuhan. Berkati semua anak-anak Tuhan yang di masa perkembangan, berilah kesehatan. Mereka yang sekolah, yang kuliah, yang mencari pekerjaan dan yang bekerja, Tuhan memberkati dan memberikan masa depan yang membahagiakannya. Ampuni dosa-dosa kami Bapa, agar kami layak berbicara, layak kami meminta kepadamu
layak kami menerima kasih-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.